Bapak Ibu kasih Tuhan, satu kasih kemurahan Tuhan kita boleh di tempat ini menikmati hadirat Tuhan. Dan hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Karya yang terbesar, anugerah yang terbesar, anugerah yang mulia, karena pengorbanannya di atas kayu salib kita diselamatkan hanya oleh darah Yesus Kristus yang menebus dosa kita manusia. Walaupun dosa kita merah seperti kemisi, Tuhan jadikan putih seperti salju. Walaupun dosa kita merah seperti kesumbah, Tuhan jadikan putih seperti bulu anak domba. Dia adalah anak domba Allah yang kudus, yang menebus dosa kita, dan lewat bilur-bilurnya kita boleh disembuhkan. Dan oleh mahkota duri, pikiran kita dimurnikan. Dan oleh darah yang tercurah, kita diselamatkan. Kita mengucap syukur pada Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini, dengan hati yang tulus, kita masuk hadirat-Nya. Dan kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang baik, terima kasih buat anugerah besar yang Kau berikan bagi setiap kami, Tuhan. Untuk memberikan diri-Mu datang ke dunia, menderita, dihina, dicaci, disiksa untuk kami, manusia yang berdosa. Siapakah kami ini, Tuhan, sehingga Kau sungguh mengasihi kami? Siapakah kami ini, Tuhan, sehingga Kau rela mati untuk kami? Siapakah kami ini, Tuhan, Kau jadikan kami biji mata-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan oleh karya salib-Mu, Tuhan, Engkau menebus setiap kami. Oleh bilur-bilur-Mu, Engkau menyembuhkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari Roh Kudus urapi setiap kami. Kalaupun ada hal yang bukan daripada Engkau kuasa, Tuhan, kami mau satukan hati kami katakan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan teman-teman kami dalam perjalanan. Tuhan hantar tibakan tempat ini dengan selamat. Kami rindu masuk dalam hadirat-Mu bersama-sama, menikmati kuasa lawatan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dengan hati yang tulus kami masuk hadirat-Mu. Terima kasih buat darah-Mu yang kudus, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mau masuk, Tuhan. Kami berikan hati kami, kami berikan pikiran kami, kami berikan jiwa kami. Haleluya. Allah yang kudus, Allah yang kuasa. Terima kasih buat salib-Mu. Terima kasih buat darah yang tercurah. Terima kasih buat mahkota duri. Terima kasih buat bilur-bilur, Tuhan.
Pikiran kami dimurnikan, pikiran kami dikuduskan. Haleluya. Terima kasih buat bilur-bilur, bilur yang berdarah, menyediakan kesembuhan. Kami disembuhkan. Terima kasih buat karya salibmu, anugerah yang terbesar, anugerah yang terindah bagi kami Tuhan. Haleluya. Oh, oh. Supaya kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sebentar saya ingin bersaksi 1-2 menit saja. Kira-kira beberapa tahun yang lalu, 2-3 tahun yang lalu, satu malam saya mengalami peperangan rohani dan sepertinya saya itu terbangun, tetapi setelah beberapa sekian detik saya tahu bahwa saya itu masih tertidur. Tapi saya bisa melihat seluruh ruangan rumah kamar saya bisa lihat jam itu jam berapa, dan pada saat sepertinya terbangun, tapi saya sadari bahwa saya masih tertidur. Saya rasa sesuatu sangat berat, tangan berat, kaki berat, dan mulut ini berat. Dan saya tahu ini adalah peperangan rohani, Bapak Ibu. Dan kalau waktu yang lalu saya cuma langsung saya kening dalam nama Tuhan Yesus, dan penuh perjuangan dan melelahkan sekali. Dan pada saat momen itu
Terus saya berkata, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Dan akhirnya saya diingatkan oleh Tuhan dan Roh Kudus satu lagu yang ada di dalam Wahyu. Dan nanti kita akan nyanyikan sama-sama pujian praise ini. Dan di Wahyu ini akhirnya selesai saya nyanyikan praise-nya, refnya 2 kali dengan begitu ringan, dengan begitu fokus dan sukacita. Saya nyanyikan ringan saja 2 kali ref. Semua yang hitam, yang berat, kaki yang berat, tangan yang berat, mulut yang keluh, semuanya hilang. 2 kali ref saja saya nyanyikan. Dan akhirnya setelah saya bangun, saya berdoa, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang malam ini, buat karya salib, buat darah-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Dan saya buka di dalam kitab Wahyu, dan pujian itu tulis persis. Dan saat ini saya rindu menyanyikan sama-sama. Di dalam pujian ada kuasa Tuhan. Semua pujian untuk Tuhan Yesus ada kuasa. Dan kita tahu kuasa itu mengalahkan kuasa jahat. Kuasa pujian Tuhan meruntuhkan tembok Yeriko, lambang keangkuhan, lambang kuasa kegelapan, dihancurkan hanya dengan pujian. Kita nyanyikan sama-sama pujian ini. Haleluya, berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah yang kudus dan darah yang kudus. Haleluya.
Supaya kita akan menerima firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib untuk setiap kita. Dan Dia menebus dengan harganya yang mahal. Sekali penebusan, menebus setiap dosa kita. Para imam di dalam perjanjian lama setiap kali berulang-ulang kali mempersembahkan darah anak domba, tapi sama sekali tidak dapat menghapus dosa. Dilakukan berulang-ulang kali, walaupun ditulis dicari anak domba yang tidak bercacat, tapi tidak sempurna pengorbanan ataupun persembahan yang diberikan. Hanya Tuhan Yesus yang memberikan dirinya, mempersembahkan dirinya dengan sempurna, dengan darahnya yang kudus, darahnya yang mahal, sempurna, dan Dia menjadi imam besar yang agung. Kita diselamatkan. Haleluya. Mari kita sanjung imam besar kita yang agung. Mari kita tinggikan, mari kita muliakan imam kita besar yang agung, Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita berikan hati kita.
kembali kami boleh memperingati kematian Tuhan Yesus yang mengingatkan kami akan kasih Tuhan yang sungguh besar dan ajaib yang telah dinyatakan bagi setiap kami umat manusia. Seharusnya kami boleh menerima penghukuman karena upah dosa adalah maut. Tetapi kasih Tuhan telah dinyatakan. Engkau rela mati di atas kayu salib demi untuk menebus, menggantikan segala hukuman atas dosa-dosa kami. Engkau yang menanggungnya, Engkau yang memikulnya, sehingga kami boleh disucikan, diampuni, diselamatkan oleh karya salib-Mu yang ajaib. Sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur untuk karya salib Tuhan yang telah dikerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Telah kami sampaikan pujian penyembahan kami. Kami percaya setiap pujian yang kami sampaikan dari hati yang sungguh mengasihi Tuhan, maka pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Bahkan Engkau berkenan hadir di tengah-tengah ibadah kami sesuai dengan janji firman. Kami hargai, kami hormati kehadiran Tuhan. Kami buka hati kami untuk kami duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima pesan kebenaran firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami, membimbing dan menuntun langkah hidup kami. Kantung mari urapi setiap kami ya Roh Kudus, biarlah dengan hati yang rendah, hati yang haus, hati yang rindu akan kebenaran firman, sehingga ketika benih firman ditaburkan, itu sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami, sehingga membawa iman rohani kami semakin bertumbuh dewasa, bahkan hidup kami semakin diubahkan. Roh Kudus, lebih pula hamba-Mu yang terbatas, taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampaikan pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Silakan kembali saudara. Ya. Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita boleh kembali memperingati hari kematian Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Nah, judul perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah kasih yang ajaib. Sekali lagi, kasih yang ajaib. Itulah judul perenungan firman Tuhan pada pagi ini. Ya, semua manusia membutuhkan kasih. Ya, manusia akan merasa hidupnya berarti, bermakna jikalau bisa dikasihi dan mengasihi. Ya, kalau tidak dikasihi akan merasa hidup ini kosong, hampa, tidak berguna, tidak diterima, ditolak. Itu yang terjadi kalau seseorang merasa tidak dikasihi. Tetapi kalau kasih dinyatakan, maka membuat kehidupan seseorang merasa diterima, merasa dihargai, ya, dan itu membuat kehidupan menjadi berarti. Nah, kasih manusia sangatlah terbatas, tetapi kasih Tuhan adalah kasih yang ajaib. Nah, bicara tentang kematian Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus setidaknya membuktikan kepada kita 4 hal. Ya, peristiwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu membuktikan kepada kita 4 hal. Yang pertama, kematian Tuhan Yesus membuktikan kepada kita kasih-Nya. Yang ini nanti akan kita pelajari bersama-sama. Ya. Yang kedua, kematian Tuhan Yesus membuktikan kepada kita ketaatannya. Ketaatan. Kalau Tuhan Yesus tidak taat, Tuhan Yesus waktu di atas kayu salib Tuhan melawan, memberontak, ya bisa saja saudara kalau baca di Alkitab waktu para serdadu Romawi, tentara Romawi mendatangi Tuhan Yesus untuk menangkap Tuhan Yesus saat Tuhan Yesus bersama murid-muridnya di Taman Getsemani untuk berdoa. Ya, waktu mereka mendatangi, mereka mencari Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus cuma mengucapkan kata, "Akulah Dia yang kamu cari." Cuma mengucap kata saja, itu serdadu Romawi sudah jatuh. Belum mengadakan perlawanan, belum, baru mengucap kata,
itu saudara Romawi sudah jatuh, sudah tumbang. Jadi saya sangat meyakini kalau Tuhan mau melawan, tidak mau ditangkap oleh saudara Romawi, tidak mau disalibkan, sangat bisa. Tetapi itu tidak Tuhan Yesus lakukan. Mengapa? Karena Tuhan memang mentaati kehendak Bapa Surgawi. Di mana memang Bapa Surgawi mengutus Tuhan Yesus datang ke dunia, ya, dan puncak tugas Tuhan Yesus diselesaikan ketika ada di kayu salib. Itulah bukti ketaatan dari Tuhan Yesus. Dalam kitab Filipi, kita akan baca Filipi pada pasal yang kedua di ayat yang ke-8. Filipi pasal yang kedua di ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, inilah Tuhan Yesus yang menjadi manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Ya, bukan hanya taat sekejap, bukan hanya taat seketika, tetapi taat terus sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi kematian Tuhan Yesus membuktikan kepada kita ketaatannya kepada kehendak Bapa Surgawi. Yang ketiga, kematian Tuhan Yesus membuktikan kepada kita keadilan Allah, keadilannya. Ya, dosa harus dihukum, upah dosa maut. Nah, manusia semua sudah jatuh dalam dosa, sudah berbuat dosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah. Alkitab berkata tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada. Padahal upah dosa maut, menerima hukuman. Bagaimana solusi? Bagaimana penyelesaian supaya manusia yang berdosa tidak dihukum? Kalau andai kata Tuhan langsung meniadakan hukuman, bisa saja. Tuhan Maha Kuasa, tidak usah dihukum, tidak jadi dihukum, bisa so. Tetapi berarti Allah tidak adil. Karena apa? Dosa mengakibatkan hukuman, dosa ada hukuman maut. Tapi kok tiba-tiba ditiadakan? Berarti keadilan Allah tidak dijalankan, keadilan Allah tidak ditegakkan. Nah, Tuhan Yesus diutus datang ke dunia menjadi pengganti, ya, supaya manusia yang berdosa tidak lagi menerima hukuman, karena semua hukuman atas dosa manusia sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus saat ada di kayu salib. Jadi kematian Tuhan Yesus membuktikan keadilan Allah tetap ditegakkan. Kalau ada mungkin Bapak Saudara yang bertanya, Pak, kalau keadilan Allah ditegakkan, kenapa kok sampai hari ini masih ada kejahatan, masih ada ketidakbenaran, ya, masih ada perbuatan-perbuatan yang merugikan, ya, sesama manusia yang lain. Dan sepertinya kok dibiarkan, sepertinya kok tidak ada hukuman. Tunggu dulu, Allah itu Maha Adil. Hukuman atas dosa pasti akan terjadi. Kalau manusia tidak bertobat, pasti akan datang. Cuma tinggal tunggu waktunya, ya. Tapi bagi Bapak Saudara saya yang percaya kepada Tuhan Yesus, karya salib Kristus sudah menebus kita. Selanjutnya kita mau belajar hidup dalam kebenaran, maka kita sudah tidak lagi menerima hukuman. Tapi manusia yang terus berbuat jahat, tidak mau menerima Tuhan Yesus, tidak percaya Tuhan Yesus, terus melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tinggal tunggu saatnya untuk dihukum. Ya, kapan itu waktu ada di dalam tangan Tuhan. Tapi yang menabur, dia pasti akan menuai. Pasti. Karena keadilan Allah selalu ditegakkan. Yang keempat, kematian Tuhan Yesus juga membuktikan kepada kita kesetiaan Tuhan. Kesetiaan Tuhan terhadap janjinya. Dimana kalau Bapak baca di Alkitab Perjanjian Lama, banyak ayat-ayat yang sudah menyebutkan, mengatakan, menubuatkan tentang kedatangan Tuhan Yesus dan kematian Tuhan Yesus demi untuk menyelamatkan manusia berdosa.
Nah, janji sudah disampaikan jauh sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia. Janji-janji nubuatan sudah disampaikan. Dan akhirnya ketika Tuhan Yesus datang ke dunia dan akhirnya mati di atas kayu salib, membuktikan kesetiaan Allah akan janjinya ditepati, digenapi. Allah tidak pernah ingkar janji. Ya, jadi kalau saudara berpegang teguh kepada janji Tuhan itu bisa dipercaya. Janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu pasti digenapi. Satu ayat berkata, biar bumi akan bergoncang, biar langit akan hancur, tapi firman Tuhan, janji Tuhan pasti digenapi. Ya, beberapa hari yang lalu saudara sempat ada gempa bumi. Mungkin Bapak Ibu Saudara juga ikut merasakannya, ya. Wah, banyak orang yang bingung, ya. Wah, ada apa ini? Karena gempa bumi terjadi sampai beberapa kali, dan yang terakhir itu cukup terasa, gitu ya. Di Surabaya pun terasa, apalagi di kota-kota yang lain seperti Tuban, ya, itu sampai ada beberapa bangunan yang hancur pula. Ya. Nah, memang satu saat nanti bumi akan digoncang, Alkitab berkata begitu. Jadi kalau Bapak Ibu melihat peristiwa-peristiwa gempa bumi yang terjadi hari-hari ini, jangan kaget. Memang itu bagian dari penggenapan firman Tuhan. Karena satu kali ini bumi akan digoncang. Bukan hanya tempat-tempat tertentu, tetapi seluruh permukaan bumi akan mengalami goncangan gempa bumi yang hebat. Akan hancur. Tetapi firman Tuhan, janji Tuhan pasti digenapi. Kekuatan janji Tuhan, kekuatan penggenapan janji Tuhan itu lebih daripada kekuatan langit dan bumi di mana kita hidup. Langit dan bumi bisa hancur, tapi firman Tuhan, janji Tuhan tidak digenapi, pasti digenapi. Ya, jadi kematian Tuhan Yesus membuktikan kepada kita 4 hal: kasih-Nya, ketaatannya, keadilannya, dan kesetiaannya. Oke, nah sekarang kita akan belajar tentang kasih-Nya. Ini yang menjadi fokus atau sorotan pembelajaran firman Tuhan pada hari ini. Sesuai dengan judul perenungan firman Tuhan, kasih yang ajaib. Itulah kasih Tuhan. Efesus pasal 3 berkata ada 4 dimensi kasih Tuhan. Efesus pasal 3 di ayat yang ke-18. Mari kita akan lihat dan baca Efesus 3 di ayat yang ke-18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus, kamu di sini maksudnya kita, para umat Tuhan, dapat memahami apa? Betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kitab Efesus mencatat ada 4 dimensi kasih Tuhan, kasih Kristus. Ada 4 dimensi. Dikatakan dimensi yang pertama itu lebar, dimensi yang kedua itu panjang, dimensi yang ketiga itu tinggi, dan dimensi yang keempat dalam. Ya, biasanya dalam kehidupan manusia ini ada 3 dimensi. Ya, kalau ruang itu 3 dimensi: ukuran panjang, lebar, tinggi. Ya, tetapi kasih Tuhan 4 dimensi. Ya, bukan cuma panjang, lebar, tinggi, namun juga dalam. Nah, sekarang kita akan belajar apa yang dimaksud dengan 4 dimensi kasih Tuhan. Ya, supaya kita memahami dan sesuai dengan doa Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus berkata, aku berdoa supaya umat Tuhan dapat memahami, ya, betapa lebar, betapa panjang, betapa tinggi, dan betapa dalam kasih Tuhan. Mari kita akan belajar 4 dimensi kasih Tuhan. Yang pertama adalah betapa lebarnya kasih Tuhan. Dimensi yang pertama adalah lebarnya kasih Tuhan. Ini bicara tentang kasih yang bisa dirasakan. Kasih Tuhan itu kasih yang menerima kita apa adanya. Satu lagu berkata,
belum pernah ada kasih di dunia yang sanggup menerima diriku apa adanya. Sulit biasanya seseorang menerima orang lain karena melihat ada kebaikannya, ada kelebihannya, baru diterima. Tapi kalau orang ini isinya cuma jelek semua, tidak ada yang mau terima, tidak ada yang mau dekat, tidak ada yang mau berteman, tidak ada yang mau bersahabat. Kenapa? Orang ini isinya cuma jelek saja, tidak ada baiknya sama sekali. Ya. Tapi kasih Tuhan, dikatakan kasih Tuhan itu kasih yang menerima apa adanya. Kasih yang mengubahkan, bukan cuma menerima manusia apa adanya, tapi juga kasih yang mengubahkan, kasih yang bisa membuat seseorang berubah. Itulah kasih Tuhan. Ya, ini bicara tentang lebar. Ya, jadi bisa menerima manusia apa adanya, semua manusia, manusia berdosa, manusia yang tidak benar, manusia yang rusak, manusia yang bejat, itu bisa diterima oleh kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan menerima apa adanya. Kasih Tuhan juga mengubahkan, membuat seseorang bisa berubah. Karena kasih Tuhan menjamah kehidupan seseorang. Sehingga tadinya mungkin hidupnya tidak benar, tadinya hidupnya jahat, tadinya suka hidup dalam dosa, dijamah oleh kasih Tuhan, hidupnya diubahkan. Ya, ingat kisah dalam Alkitab seperti Sakius yang dijamah oleh kasih Tuhan, seorang yang suka merugikan orang lain, ya, suka menyulitkan orang lain, tidak mau peduli sama orang lain. Tapi ketika bertemu dengan Tuhan, kasih Tuhan menjamah Sakius, hidupnya diubahkan. Dia bisa berkata, setengah dari hartaku kuberikan kepada orang miskin. Jikalau ada orang yang pernah kurugikan, ku ganti 4 kali lipat. Wah, ini bukan hal yang main-main, usul. Ya, separuh dari yang dimiliki. Kita jangan lagi diminta separuh. Kita diminta 1/10 aja kadang sudah rasanya berat, usul. Rasanya sudah kadang mikir, oh enggak mau, ya, menolak. Ini separuh dari apa yang dimiliki. Wow, kalau bukan kasih Tuhan yang menjamah, tidak bisa. Kasih Tuhan mengubahkan. Kasih Tuhan yang lebar ini juga menarik masuk. Maksudnya menarik masuk ini membawa orang untuk datang kepadanya. Seperti tangan seorang bapa yang menarik dan memeluk anaknya. Dalam Alkitab diceritakan anak yang terhilang. Waktu anak itu pergi tinggalkan bapaknya, ya, karena dia ingin senang-senang, dia puaskan keinginannya. Harta yang didapat dari bapaknya dipakai buat foya-foya sampai habis, sampai jatuh miskin. Dalam kemiskinannya dia usaha cari pertolongan, ya, dari teman-temannya. Teman-temannya sudah pergi karena memang teman-teman di dunia rata-rata begitu saja, ya. Katanya ada gula, ada semut. Ya, kalau gulanya tidak ada, ya sudah, semutnya pergi. Itu teman-teman di dunia. Nah, ini anak bungsu yang terhilang ini ngalamin. Waktu dia kaya, dia punya banyak harta, temannya banyak, ya, karena ada yang dimiliki. Ya, tapi begitu hartanya habis, semua temannya pergi. Bahkan dia mau cari bantuan, tidak ada yang mempedulikan dia. Sampai akhirnya dia cari kerja, dia hanya diterima bekerja di peternakan babi. Itu pun waktu dia mau makan ampas yang disediakan buat babi, tidak boleh. Hidupnya benar-benar rendah, hidupnya benar-benar hancur. Mengapa? Karena dia meninggalkan rumah bapaknya. Namun ketika saat menderita seperti itu, dia ingat, di rumah bapakku makanan itu berlimpah-limpah. Hamba-hamba bapakku tidak ada yang kekurangan kesulitan seperti aku. Wah, alangkah baiknya kalau aku kembali ke rumah bapak. Lalu dia putuskan dirinya untuk kembali ke rumah bapak. Bapak tidak mendatangi anaknya, anaknya yang harus kembali ke bapaknya. Jadi kalau ada anak Tuhan yang meninggalkan Tuhan, saudara, ya, orang itu sendiri yang harus membuat keputusan untuk kembali kepada Tuhan.
Ya, karena apa? Dia pernah mengenal Tuhan, pernah jadi anak Tuhan, pernah percaya kepada Tuhan, lalu karena satu hal meninggalkan Tuhan. Ya dia yang satu ketika harus buat keputusan sendiri untuk kembali kepada Tuhan, seperti anak bungsu yang terhilang. Begitu dia ambil keputusan, dia jalan, meskipun mungkin langkahnya berat ya, karena dia antara rasa malu, ya, rasa bersalah dan sebagainya campur aduk dalam dirinya. Ya, ini dia merasa dirinya ini anak yang sudah berfoya-foya, tidak tahu diri, tidak tahu malu, menghabiskan harta warisan ayahnya. Ya, sekarang kok balik kucing, pulang ke rumah. Wah, mungkin membuat langkahnya berat, tapi dia buat keputusan, aku mau kembali ke rumah bapak. Dan apa? Nanti di rumah bapakku aku tidak mau lagi minta fasilitas anak. Aku mau jadi hamba saja. Aku mau jadi orang yang bekerja di rumah bapak. Itu pikiran saya. Waktu dia jalan sudah dekat di rumah bapaknya, bapaknya lihat dari jauh, ini kok seperti anakku. Ya, tapi potongannya sudah beda. Tapi waktu berangkat, wah jalannya tegap, pakaiannya, jubahnya indah. Sekarang pulang, jalannya sudah beda, pakaiannya compang-camping. Ya, karena apa? Keadaannya. Ya, tapi bapaknya mengenali ini anakku. Belum sampai rumah, masih beberapa jauh dari rumah, bapaknya lihat, bapaknya lari, dia peluk anaknya. Ini bicara tentang kasih yang menerima, kasih yang menarik masuk, seperti tangan seorang bapak yang menarik dan memeluk anaknya yang terhilang. Demikian juga kasih Tuhan. Ya, ini bicara tentang kasih Tuhan yang lebar, ditujukan untuk semua manusia yang berdosa, diterima, diubahkan, dibawa masuk, dipeluk, sehingga kasih Tuhan yang lebar ini bisa dirasakan. Kasih tidak dimulai dari perasaan, tetapi kasih dapat dirasakan. Kasih melibatkan perasaan, tetapi kasih bukanlah perasaan. Kasih membutuhkan perasaan, tetapi tidak dimulai dari perasaan, tapi kasih dimulai dari keputusan. Saya ulang saudara, ini kalimat penting ya, membuat umat Tuhan akhirnya bisa ngerti tentang kasih. Ya, kasih itu tidak dimulai dari perasaan. Kalau dimulai dari perasaan, bisa saja kita berkata, perasaanku dikecewakan, aku tidak bisa mengasihi karena perasaanku dikecewakan, disakiti, aku tidak bisa mengasihi. Itu kalau kasih dimulai dari perasaan. Ya, tapi kasih tidak dimulai dari perasaan, tetapi kasih dapat dirasakan. Jadi tidak dimulai dari perasaan, tapi kasih itu bisa dirasakan. Kasih melibatkan perasaan, karena bisa dirasakan maka kasih melibatkan perasaan. Bagian dari perasaan itu salah satunya adalah kasih. Ya. Tetapi kasih bukanlah perasaan. Kasih melibatkan perasaan, tapi bukan perasaan. Ya. Kasih membutuhkan perasaan, tetapi tidak dimulai dari perasaan. Kasih dimulai dari keputusan. Keputusan. Ya, jadi kalau umat Tuhan mau belajar mengasihi, bukan dengan perasaan, bukan diawali dengan perasaan. Kalau diawali dengan perasaan, saya berani menjamin tidak akan bisa mengasihi. Karena waktu lihat orang lain, loh, ini si A ini pernah mengecewakan aku, loh, si B ini pernah menyakiti aku, loh, si C ini pernah menghancurkan hidupku, loh, si D ini pernah mengkhianati aku. Kalau lihat seperti itu, saya berani menjamin kita umat Tuhan tidak akan bisa mengasihi siapapun itu. Mengapa? Karena manusia semua punya kelemahan. Ada nggak manusia yang nggak punya kelemahan? Siapa yang berani ngomong, saya Pak nggak punya kelemahan? Kalau berani ngomong begitu, itu berarti melawan firman. Karena firman Tuhan berkata tidak ada seorang pun yang nggak punya kelemahan, yang tidak berdosa itu tidak ada. Semua orang punya kelemahan, termasuk diri kita. Cuma seringkali yaitu kita melihat kelemahan orang lain. Nah,
itu makanya firman Tuhan berkata, jangan melihat sumber di mata saudara, keluarkanlah dahulu balok yang ada di mata kita. Berarti kelemahan bukan cuma dimiliki orang lain, kelemahan juga kita miliki. Cuman ya itu seringkali kita lebih melihat kelemahan orang lain. Kita lupa kelemahan kita juga perlu dikoreksi. Ya, nah kita kembali saudara. Jadi kasih itu dimulai bukan dari perasaan, tapi kasih dimulai diawali dari keputusan. Tuhan memutuskan untuk mencintai dan mengasihi manusia berdosa. Kalau Tuhan pakai perasaan, Tuhan bilang, aku nggak bisa, aku mengasihi ini manusia ini melawan aku, memberontak terhadap aku, tidak taat kepadaku. Nah itu Adam dan Hawa tidak taat, dia memberontak. Wah nggak bisa aku mengasihi, karena perasaanku disakiti oleh manusia. Tapi kasih itu tidak diawali dari perasaan. Kasih itu dimulai dari keputusan. Tuhan memutuskan mengasihi manusia. Sekalipun berdosa, diputuskan untuk mengasihi manusia. Nah umat Tuhan juga begitu ya. Tuhan rindu kalau kita mau belajar mengasihi, ya, ayo mengasihi bukan karena perasaan, tapi mengasihi karena keputusan. Keputusan mentaati firman. Firman Tuhan bilang, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Maka saya percaya kalau kita bertindak mengasihi karena keputusan suruh, kita kan bisa belajar mengasihi. Ya meskipun orang itu mungkin pernah mengecewakan, orang itu pernah menyakiti, orang itu pernah melukai, orang itu pernah mengkhianati, tapi keputusan kita berkata, saya mau taat firman. Firman berkata, kasihlah sesamamu. Saya juga mau belajar untuk mengasihi. Keputusan untuk mentaati firman, belajar mengasihi. Ya, oke. Jadi ini yang pertama, dimensi yang pertama, betapa lebarnya kasih Tuhan. Kasih yang menerima apa adanya, kasih yang mengubahkan, kasih yang menarik masuk dan memeluk, sehingga kasih Tuhan yang lebar ini bisa dirasakan. Yang kedua, dikatakan dimensi yang kedua adalah betapa panjangnya kasih Tuhan. Panjang, ya, panjangnya kasih Tuhan bicara tentang kehadiran kasih Tuhan. Ya, kasih Tuhan dinyatakan bukan hanya pada satu waktu tertentu saja, tetapi kasih Tuhan itu dinyatakan di sepanjang kehidupan kita. Karena itu dikatakan betapa panjangnya, ya, panjang. Karena kasih Tuhan dinyatakan bukan hanya waktu tertentu, bukan hanya satu waktu tertentu, tetapi dinyatakan sepanjang kehidupan kita. Kasih Tuhan itu berjalan dan menyertai kita. Lewat kesetiaan Tuhan dinyatakan kehadiran kasih Tuhan dalam hidup kita. Karena itulah dikatakan dimensi yang kedua adalah betapa panjang. Bukan cuma lebar yang bisa menjangkau semua manusia berdosa, menerima manusia berdosa, mengubahkan manusia berdosa, tetapi yang kedua, kasih yang berlaku di sepanjang kehidupan. Kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang ketiga, dimensi yang ketiga adalah betapa tingginya kasih Tuhan. Tingginya kasih Tuhan ini bicara tentang kekuatan kasih Tuhan. Kekuatan kasih Tuhan menunjukkan kepada kita betapa mulianya, betapa agungnya kekuatan kasih Tuhan. Sehingga kekuatan kasih Tuhan ini bisa mengangkat seseorang menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih tinggi dan tetap tinggal di sana. Itulah tingginya kasih Tuhan. Kekuatan kasih yang mampu membuat seseorang diangkat, hidupnya jadi lebih baik, jadi lebih benar, jadi lebih mulia, jadi lebih tinggi dan tetap tinggal di sana. Dan kembali lagi ke kehidupan yang lama. Ya, itu dimensi yang ketiga, tingginya kasih Tuhan. Bicara tentang kekuatan kasih Tuhan yang luar biasa. Yang keempat, yang terakhir,
Dimensi yang keempat adalah dalamnya kasih Tuhan. Ya. Betapa dalamnya kasih Tuhan. Ini bicara tentang kenyataan kasih. Kasih yang dinyatakan, kasih yang diwujudkan. Kasih memang memerlukan wujud nyata. Ya. Wujud nyata kasih itu adalah sebuah pemberian. Biasanya kalau seseorang mengasihi keluarganya, dia rindu untuk memberi sesuatu buat keluarganya. Entah memberi hadiah, memberi perhatian, memberi dukungan, dan sebagainya. Ya. Nah, wujud nyata dari kasih adalah sebuah pemberian. Nah, bicara tentang pemberian, Allah sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, datang ke dunia, jadi manusia, dan mati di atas kayu salib. Ini pemberian yang luar biasa. Ini perwujudan kasih yang luar biasa, yang mengingatkan kita kan betapa dalamnya kasih Tuhan. Nah, kasih yang diwujudkan, kasih yang dinyatakan dalam kehidupan manusia ini membuat manusia bisa merasa dekat dengan Tuhan. Di Mazmur pasal 23, ayo kita lihat sebentar ya. Ini ayat-ayat yang hampir terakhir. Mazmur 23 ini salah satu perikop yang cukup terkenal ya. Mazmur 23 di ayat yang pertama mulai, perikopnya berjudul Tuhan Gembalaku yang baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang, menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, Daud menyebut Tuhan dengan sebutan Ia. Ya, itu beberapa kali ya. Ia membaringkan aku, Ia membimbing aku, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku. Siapa yang dimaksud dengan Ia? Ia di sini adalah Tuhan. Ya, jadi Daud menyebut Tuhan dengan kata Ia atau Dia. Tetapi kalau Bapak Ibu perhatikan, mulai ayat yang keempat ada perubahan. Sebutan Daud terhadap Tuhan bukan lagi menyebut atau menggunakan kata Ia atau Dia, tidak. Tetapi Daud berkata Engkau. Apa sih perbedaan antara kata Dia atau Ia dengan kata Engkau? Kata Ia itu bicara tentang hubungan yang jauh. Jadi kalau seseorang jauh, ya, entah jauh karena lokasi, jauh karena tempat, atau mungkin tidak terlalu kenal dekat gitu ya, biasanya menyebutnya itu dengan kata dia. Iya, dia itu begini, ya, karena jauh. Tapi kalau seorang yang dekat, lokasinya dekat, itu menyebutnya bukan kata dia, bukan, tapi menyebutnya kamu, engkau, karena dekat. Ya, jadi beda. Antara dia dan engkau itu beda. Ya, jadi 1 sampai 3 Daud menyebut Tuhan dengan kata ganti Ia atau Dia, menunjukkan jauh. Ya, tapi di ayat yang keempat sampai ayat berikutnya, Daud menyebut Tuhan dengan kata ganti Engkau, yang menunjukkan dekat. Dan tahukah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu cermati, kedekatan Daud dengan Tuhan itu justru terjadi ketika Daud berjalan dalam lembah kegelapan. Lembah kegelapan. Kadang-kadang kita umat Tuhan waktu lagi
sukses, jaya, enak, semua berhasil, semua berjalan baik, itu biasanya dengan Tuhan itu jauh. Merasa tidak terlalu butuh Tuhan. Kalau aku kerjaan semua sudah berjalan baik, berjalan lancar, sudah sukses, tidak terlalu butuh Tuhan. Ya, Tuhan cuma disimpan di tempat yang indah, gitu ya. Tapi Tuhan tidak berada dekat dengan kita. Hati kita tidak dekat dengan Tuhan. Karena kita merasa kurang membutuhkan Tuhan. Loh, semua sudah berjalan baik, fine saja. Tapi kalau ketika Tuhan izinkan ada lembah kegelapan, tantangan, masalah, kesulitan. Ya, mungkin pertama kali kita bertanya, kenapa Tuhan kok izinkan aku mengalami begini? Tapi akhirnya kita mengerti, diizinkan mengalami lembah kegelapan. Tuhan mau supaya kita kembali dekat dengan Tuhan. Kalau tidak mengalami lembah kegelapan, merasa tidak terlalu perlu Tuhan. Ya, memang kalau ditanya, kamu perlu Tuhan? Perlu. Tapi sejujurnya hati yang terdalam tidak terlalu perlu. Ya, bukan saya bilang tidak perlu ya, tidak terlalu perlu. Namun semua berjalan baik, tubuh sehat, kerjaan lancar, keluarga baik. Loh ya, merasa tidak terlalu perlu Tuhan. Ya, tapi kalau ditanya, kamu perlu Tuhan loh, kamu kan membutuhkan Tuhan loh. Iya. Tapi sejujurnya hati yang terdalam belum tentu loh. Karena semua berjalan baik. Tapi waktu mengalami lembah kegelapan, sesuatu terjadi, something happen. Nah, mulai kita sadar. Mungkin kita sudah berupaya, kita sudah berjuang seperti murid-murid ada di perahu bersama Tuhan Yesus. Tapi waktu kena gelombang hantaman angin badai pertama kali, mereka merasa belum perlu Tuhan. Mereka punya pengalaman, mereka nelayan yang handal, berupaya, airnya dibuang, ya, air yang masuk ke perahu dibuang. Mereka berupaya dengan kepandaian sendiri menghadapi badai, angin badai. Tapi sampai satu titik juga tidak mampu. Saat tidak mampu itu baru ingat, loh iya kan ada Tuhan Yesus di perahu. Kenapa kok Tuhan Yesus dibiarkan tertidur? Ini karena jauh. Padahal Tuhan Yesus ada di dekat mereka, tapi hati mereka jauh. Nggak ada lembah kegelapan. Semua baik-baik saja. Ya, diizinkan angin badai. Mereka jadi diingatkan, mereka butuh Tuhan. Langsung begitu mereka ingat Tuhan, mereka berseru, Tuhan tolonglah, kami binasa. Kalau tidak ada angin badai, tidak berseru kepada Tuhan. Santai-santai saja, biasa-biasa saja. Ya, Daud juga punya pengalaman seperti itu. Ya, diizinkan mengalami lembah kegelapan supaya apa? Daud kembali dekat kepada Tuhan. Sudah ingat kisah tentang Ayub? Ayub juga sama. Ayub waktu semua berjalan baik, ya, Ayub itu cuma mengenal Tuhan dari kata orang. Itu kan pengakuan Ayub. Kalau Bapak baca di Ayub pasal 42. Setelah Ayub dihantam badai kehidupan yang luar biasa, 10 anaknya mati, lalu kemudian semua hartanya habis, lalu kemudian kesehatannya dari kepala sampai kaki terkena borok yang parah, mesti digaruk dengan kepingan beling. Lalu istrinya bukan mensupport, istrinya malah berkata, kutukilah alammu dan matilah. Wah, diserang dari berbagai macam segi kehidupan. Benar-benar lembah kegelapan yang hebat dialami Ayub. Tapi akhirnya Ayub berkata, dulu aku hanya mengenal Tuhan dari kata orang, tapi sekarang mataku sendiri memandang Tuhan. Punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ya, Tuhan izinkan lembah kegelapan seperti Daud. Lembah kegelapan terjadi, Daud dekat Tuhan, sehingga nyebutnya bukan lagi dia, tapi engkau. Ayub diizinkan Tuhan mengalami lembah kegelapan yang luar biasa. Bukan hanya mengenal Tuhan dari kata orang, tapi sekarang Ayub punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ayub menemukan Tuhan. Inilah wujud nyata kasih Tuhan. Itu justru terjadi saat kita ada di lembah kegelapan. Betapa dalamnya kasih Tuhan. Karena begitu dalam, kadang tidak terselami oleh pikiran kita, ya. Tidak dimengerti, sulit untuk dimengerti. Apa nih ini kok kasih Tuhan?
masalah terjadi kok, tantangan terjadi kok kasih Tuhan. Betapa dalamnya kasih Tuhan. Justru kasih Tuhan itu bisa diwujudkan dalam hidup kita. Seperti Daud, seperti Ayub saat lembah kekerahan. Ya, itulah 4 dimensi kasih Tuhan. Betapa lebar, betapa panjang, betapa tinggi, dan betapa dalamnya kasih Tuhan. Ayat penutup terakhir kita baca Yohanes pasal yang ketiga di ayat yang ke-16. Setelah ini para pelayan perjamuan kudus dan juga pelayan mimbar dipersilakan untuk maju ke depan. Kita bersiap untuk masuk dalam perjamuan kudus. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Ini ayat yang sangat terkenal, dan saya percaya ini pasti jadi ayat pegangan setiap umat Tuhan. Nah, dari ayat ini kalau Bapak Ibu perhatikan, paling tidak ada 5 hal yang ditunjukkan tentang kasih Tuhan atau kasih Allah. Yang pertama, kasih Allah itu tak ternilai, sehingga dikatakan begitu besar. Ya, karena begitu besar sampai dikatakan dengan 4 dimensi tadi ya, betapa lebar, betapa panjang, betapa tinggi, betapa dalam. Ini karena besar, karena ajaib. Ya, kasih Allah itu tak ternilai, kasih Allah itu sempurna. Jangan pernah berharap kesempurnaan kasih dari manusia. Tidak ada. Ya, saya pribadi nggak setuju kalau ada orang berkata, wah, saya menemukan pasangan hidup yang sempurna. Tidak ada. Karena itu saya nggak setuju ya kalau ada yang nyanyi waktu menikah, kau begitu sempurna. Saya ngomong dari lagi, gombal. Waktu itu awal merit, ya, waktu awal menikah pesta ya ngomong kayak sempurna, ya mau di make up ya, di make up pakai baju, senyum-senyum, ya sempurna lah karena lagi pesta hari pertama. 1 bulan, mungkin masih kelihatan agak sempurna, ya, tapi mulai ketok titik temannya mulai ketok, tidur ngorok, mungkin itu ya, tidur suka bangkong, nah mulai kelihatan, tapi masih bisa ngomong nggak apa-apa. Titik agak sempurna. Setahun mulai beda semua. 10 tahun susah aku melihat ya. Pisisone jalur duit tok, tuntutannya akeh, ngomelan, tidak setia dan sebagainya. Mulai kelihatan loh. Mengapa? Karena memang tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada. Ya, jadi kalau cari pasangan, jangan cari pasangan yang sempurna. Tidak ada. Saudara jangan berharap pasangan saya harus bisa membahagiakan saya. Jangan. Keliru. Yang benar itu justru kita yang rindu untuk membahagiakan pasangan kita. Loh, kalau masing-masing berpikir aku ingin membahagiakan pasanganku, itu jadi indah. Si istri ingin membahagiakan suami, si suami ingin membahagiakan istri. Kan rindu untuk bisa memberi, untuk bisa melakukan sesuatu, dan bukan sebaliknya menuntut. Kamu harus bisa menolong aku, kamu harus bisa membahagiakan aku, kamu harus bisa memberi aku, kamu harus bisa memperhatikan aku. Lah, ya tidak pernah bahagia, saudara. Ya, kasih yang sempurna hanya kasih Tuhan yang tak ternilai. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Akan dunia ini bicara tentang semua orang, tak terkecuali siapapun, termasuk orang-orang yang berdosa, yang paling jelek sekali. Itu tetap dicintai Tuhan. Lalu dikatakan kasih Allah juga tak bersyarat. Begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Manusia berdosa tapi justru diberi anak yang tunggal. Ini kasih yang tidak bersyarat. Kalau kasih yang bersyarat, kamu tak kasih, kamu tak beri, kalau tapi ini tidak ada apa-apa, malah berdosa. Allah mengaruniakan anak yang tunggal. Ini kasih yang tak bersyarat. Kasih Allah itu juga kasih yang melindungi. Ya,
Dikatakan supaya yang percaya tidak binasa. Tuhan ingin supaya tidak ada yang binasa. Kasih yang melindungi, kasih yang memproteksi. Dan yang terakhir, kasih Allah itu kasih yang permanen, kasih yang tidak berubah, kasih yang tetap untuk selamanya. Ayat tadi berkata, supaya jangan ada yang binasa, tapi beroleh hidup. Bukan cuma hidup, tapi hidup yang kekal. Jadi kehidupan diberikan kekal. Ini bicara tentang kasih yang permanen, kasih yang tetap, kasih yang tidak berkesudahan, kasih yang abadi. Itulah kasih Tuhan. Ya, jadi dari ayat ini paling tidak ada 5 ya tentang kasih Tuhan. Yang pertama, tak ternilai atau sempurna. Yang kedua, melimpah untuk semua orang, termasuk orang-orang berdosa yang paling jelek. Kasih Tuhan tetap untuk mereka juga. Yang ketiga, tidak bersyarat. Yang keempat, melindungi. Dan yang kelima, permanen, tidak berubah, tetap untuk selama-lamanya. Karena itu mari kita syukuri ya kasih Tuhan yang besar dan ajaib yang telah dinyatakan melalui peringatan kematian Tuhan Yesus, mengingatkan kita akan kasih Tuhan yang sungguh besar dan ajaib buat kita. Mari kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Silakan kita minta doa satu pujian kita katakan. Dan satu pujian kita katakan, besar mulia kasih Tuhan. Engkau mengorbankan hidupmu, Engkau mencurahkan darahmu sebagai ganti dosamu. Mulia kasih-Mu, Kau korbankan, hidup, curahkan darahmu,
Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Sehingga firman-Mu berkata betapa lebarnya, betapa panjang, betapa tingginya, dan betapa dalamnya kasih-Mu ya Tuhan. Seringkali kami tak bisa menyelami kasih Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kami, mungkin sempat kami mempertanyakan kasih-Mu. Tetapi pagi ini kami diingatkan betapa dalamnya kasih Tuhan. Sehingga meskipun kami tidak mengerti, kami tidak bisa menyelami apa yang terjadi dalam hidup kami, tetapi kami mau tetap mempercayai dan meyakini bahwa kasih Tuhan itu selalu diwujudkan dalam hidup kami. Salah satunya ketika kami ada di dalam lembah kekelaman, seperti yang dialami Daud, seperti yang dialami Ayub. Justru saat lembah kekelaman membawa mereka untuk datang dan mendekat kepada Tuhan. Inilah perwujudan kasih Tuhan. Dalamnya kasih Tuhan bisa dirasakan oleh umat-umat Tuhan justru ketika ada di dalam lembah kekelaman. Karena Tuhan, biarlah kami tidak cepat menjadi kecewa, tidak cepat bersungut-sungut, tidak segera protes dan berontak kepada Tuhan ketika Tuhan izinkan kami melewati lembah kekelaman. Karena sesungguhnya Engkau sedang menyatakan kasih-Mu buat kami. Engkau rindu supaya kami umat-umat-Mu senantiasa mendekat kepada-Mu. Hati kami kembali mendekat kepada-Mu. Itulah kerinduan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan. Roh Kudus yang akan terus mengingatkan akan kasih Tuhan. Kasih yang sempurna, kasih yang tak ternilai, kasih yang melimpah ditujukan untuk semua orang berdosa, kasih yang tidak bersyarat, kasih yang melindungi, dan kasih yang tidak berubah, tidak berkesudahan, tetap untuk selama-lamanya, kasih yang abadi. Itulah kasih-Nya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan kami bangga punya anak seperti. Sekarang tiba waktunya untuk kami umat-umat Tuhan akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Bila Tuhan melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, iman setiap kami dibangkitkan, bahkan diteguhkan, membawa kami umat-umat Tuhan untuk boleh semakin juga mengasihi Tuhan. Sehingga kami boleh berkata seperti yang Rasul Paulus katakan, tidak ada satupun yang bisa memisahkan kami dari kasih Tuhan. Penderitaan, kesulitan, kesakitan, atau apapun, tak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Biarlah melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan pagi ini, kami diingatkan kembali kasih Tuhan melalui kematian Tuhan Yesus menebus, menyucikan, membenarkan, memperdamaikan kami dengan Allah Bapa Surgawi. Sehingga kami boleh dipulihkan, kami boleh diangkat kembali menjadi anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, dan berhak menerima setiap janji Tuhan. Semua ini terjadi karena kasih dari Tuhan yang sudah dinyatakan buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami introspeksi diri kami sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Jika ada dosa kesalahan yang sudah kami lakukan, baik lewat tindakan kami, lewat perkataan kami, lewat pemikiran kami, sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kami mohon pengampunan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami akan segala dosa kesalahan kami Tuhan. Dan
Kami percaya ketika kami mohon pengampunan-Mu dengan penuh kesungguhan, Engkau Allah yang setia dan adil. Engkau berjanji untuk mengampuni kami dan menyucikan kami dari segala pelanggaran kami. Ya, kami dikuduskan, dilayakkan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Urapi setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Dengan hati yang siap, kami akan menerima tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Sementara tubuh dan darah Tuhan akan dibagikan oleh para pelayan kudus. Ada satu pujian kita katakan, saat masuk ke hadirat, bawa persembahan ke tempat kudus. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosa.
Biarlah kiranya ayat firman Tuhan ini menjadi rema buat setiap kita, mengingatkan kita, menasihati kita, menghibur kita, atau mungkin menegur kita. Tapi semua itu adalah bukti bahwa Tuhan mengasihi kita. Sebab kasih-Nya besar, kasih-Nya ajaib buat kita. Kalau nyawa saja tidak disayangkan, diberikan untuk kita, apalagi segala perkara yang lain. Dia Allah yang mengasihi setiap kita. Sekali lagi dengan kita katakan, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kudusan-Mu mengikutiku. Terima kasih. Kekudusan Tuhan telah melingkupi setiap kami, melayakkan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Sekarang dengan hati pikiran yang tertuju kepada korban Kristus di atas kayu salib, yang terus mengingatkan setiap kami akan kasih Tuhan yang besar dan ajaib, kami umat-umat-Mu siap untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kekasih-kekasih Tuhan, kita angkat roti yang adalah tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-11 di ayat yang ke-23 mulai. Demikian firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti yang telah dipecah-pecahkan, dan sebentar kita akan makan bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita akan makan bersama-sama, katakan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari sekarang kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Kembali kita akan dengar firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata,
cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Itulah darah Tuhan Yesus, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara, cawan yang telah kita mintakan berkat atasnya, dan sebentar kita akan minum bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita akan minum bersama-sama, katakan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh dan darah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Haleluya. Percaya pagi ini melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, maka kekuatan-Mu, kasih-Mu, kuasa-Mu sudah mengalir atas setiap kami umat-umat Tuhan, sehingga kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan, kami yang susah dihiburkan, kami sedang menghadapi masalah pergumulan, kami percaya bersama dengan Tuhan, kami pasti akan menemukan jalan keluar yang Tuhan nyatakan tepat pada waktunya, sebab pertolongan itu tidak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan, kami percaya semua umat Tuhan diberkati Tuhan, diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami. Bahkan Engkau berjanji menyediakan masa depan yang indah penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan, semua yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk boleh lebih lagi berkarya bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin dekat Tuhan, semakin cinta Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pula untuk ibadah Paskah memperingati kebangkitan Tuhan Yesus pada hari Minggu besok. Biarlah setiap kami umat Tuhan boleh hadir bersama-sama di ibadah, untuk kami boleh Tuhan memperingati dan mengalami kuasa kebangkitan Kristus dinyatakan dalam kehidupan setiap kami. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami masing-masing. Biarlah segala berkat, anugerah,
damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus kita sekalian mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati kita sekalian.